saudara sekalian, pada hari ini tanggal 15 Desember 2024, kami dari Arista Montana berkunjung di Baduy Luar ya, untuk ketemu dengan sesepuh kita Baris Kolot ya. Dari Baduy Dalam. Baduy Dalam, dari Baduy Dalam terundang ke Baduy Luar. Betul. Jadi tujuan dari Arista Montana itu adalah untuk meminta doa restu atas rumah Baduy yang udah Arista Montana bangun di Megamendung di Paseban itu. Dan Bapak juga bercerita maksud dan tujuan untuk membuat rumah Baduy dan melestarikan budaya Baduy itu Bapak bercerita juga. Dan dari respon dari Ayah Karmaen, dari sesepuh-sesepuh, kokolot-kokolot Baduy Dalam juga sangat terharu dan sangat mendukung. Baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah Baduy. Tapi waktu itu ketemu teman-teman dari Baduy, kok kita merasa walaupun jauh tapi sesungguhnya dekat. Barangkali karena sesuatu alasan yang kita tidak tahu. Sehingga kami semua ingin sekali, tentunya ingin mendukung Bapak, tetapi pasti kami karena tidak banyak mengerti, kami tentu kesini ingin mendapatkan apa kira-kira atau bagaimana kira-kira kita bisa membangun hubungan yang lebih erat ke depan dan bagaimana kami bisa membantu hal-hal apa. Tentunya kami juga tidak bisa melakukan semua hal, tetapi terutama tentang budaya, bagaimana harapan dari bapak-bapak di sini dengan kami ke depan, saya kira perlu banyak arahan, karena jangan sampai kami ingin mencintai, kami ingin mensupport, tetapi langkah kami kemudian salah atau mungkin melanggar pikuku. Nah ini yang mohon kami sangat berharap bahwa apapun tindak tanduk kami, langkah-langkah kami ke depan, mohon tetap dipandu dan diingatkan kalau kami salah. Dan ada sampai suatu hari terlahirlah niat kita untuk membangun rumah Baduy ini, gitu loh. Dari mana lahirnya rumah Baduy? Karena dari kesadaran
Saya pun tidak paham selama ini yang aku lakukan. Saya hanya melakukan menanam, dan ya terus menanam. Tapi di mata Kang Dodi melihat sebenarnya apa yang saya lakukan ini sebenarnya sudah sejalan dengan teman-teman Baduy di sini lakukan, yaitu menanam, menjaga alam, gitu, menjaga hutan itu. Jadi yang dilihat itu ada sama apa yang saya lakukan, cuma masih skalanya cukup kecil ya. Dan saya diingatkan harusnya saya udah harus trisakti, artinya ya kita menanam dan memakan apa yang kita tanam. Walaupun tanaman sayuran kami itu ada 200-an lebih jumlah jenis ya. Sebenarnya untuk konsumsi itu sudah sangat cukup gitu. Ya Karman untuk bisa lebih jelasin lagi gimana tata tertibnya, pikukunya ini supaya ini bisa berjalan. Tujuan kami itu Rumah Baduy bukan untuk wisata, tapi bagaimana kami bangun satu peradaban Rumah Baduy contoh yang akan kami cara edukasi ke masyarakat lewat dengan saluran YouTube, mensiarkan ini maksud dan tujuan ini kenapa kita buat, apa gitu, kenapa harus dibuat, karena ini satu budaya Sunda, budaya Baduy yang menurut saya sangat baik ya, dan perlu diperjuangkan, dilestarikan. Kenapa enggak kita lestarikan? Mendengar tadi yang Bapak bicarakan, itu rupanya seiring dengan kehidupan wiwitan, menata dari nol. Ya, menata dari nol. Itu kami juga sangat mendukung. Karena siapa lagi yang memikirkan alam ini supaya terjaga, alam ini supaya subur makmur. Karena manusia mah, walaupun ibaratnya siapapun orangnya, kalau memang ibaratnya alamnya tidak dijaga, tidak selaras, akan bagaimana nantinya? Apalagi generasi yang akan datang. Maka kami sering bergembar-gembor sama, kadang-kadang mungkin kalau lagi di luar, satu contoh di kantor pemerintahan desa, pernah ayah omongannya di YouTube-kan orang tuh, kami lebih memelihara alam, karena alam ini sudah menyiapkan segala kebutuhan manusia. Alam ini sudah bersedia untuk umatnya. Tentang apa saja sudah bersedia alam ini menyiapkan untuk umatnya. Tetapi sebaliknya umatnya juga harus bisa menjaga alam, harus seiring dengan alam, bisa melestarikan alam. Mana yang kira-kira bisa dibangun, mana yang tidak. Nah itu, karena kami yang tadi katitipan pulau Tulpuluh Tilu Sayudak Lima Pancaran Soleh Nagara, pada artinya gunung nak cenage tong dilebur, lebak nak tong diruksak, buyut nak tong dirobah, pikukuh jong pikul kehurang. Kami katitipan angka cerita, ada namanya di belah wetan Gunung Salak. Nah, eta Gunung Salak di riwayat kolot eta, Gunung Salak eta seolah-olah gunung titipan. Nah, seiring dengan ide-ide Bapak mulai dari nol tadi, itu menurut penglihatan kami sangat bagus. Mengadakan seperti perawatan hutan, binatangnya, itu sangat bagus. Kami juga mendukung itu. Siapa lagi yang memikirkan alam ini yang selain kita pribuminya? Karena jajahan-jajahan ini, yang namanya penjajah ini, dari dulu sampai sekarang juga penjajahan tidak pernah berhenti. Dulu dijajah, sekarang apalagi dijajah. Tapi sebagai kita pribuminya harus kita berdiri dengan cara hati nurani kita harus matang menjaganya. Karena pribumi kita ini tidak bisa ibaratnya kita didiamkan saja walaupun sudah terjajah oleh teknologi. Tuh, kami mah amanat ke Bapak, tolong yang patut gunung-gunung yang kirana patut dijaga,
dilastarikan sesuai jeung amanat wiwitan tiba heula umat ka Bapak sing hade bisa ngajaga ngaraksana Bapak mah di luar, kami mah hidupna di wiwitan di dieu. Urang jaga babarengan pikukuhna, amanahna supaya berjalan lancar kabehan kesatuan jeung persatuannya teh. Amin. Urang mah meureun ka perjalanan Bapak amos sakumanu cita-cita Bapak tadi dirancanakeun sangat bagus dan sangat mendukung supaya mempetikan sebuah hasil, tapi kurang itu dijaga babarengan. Itu Pak. Sampai kita pun di ini ya dikasih dikukuhkan sama baris kolot, seolah-olah didoakan dengan simbol ikat telekung putih, ya menandakan bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya gitu, untuk tetap terjaga keselamatannya. Dan dikasih juga apa ikatan tali kapuru untuk diakui sebagai tali ikat, satu ikatan dalam bekerja bersama-sama melestarikan alam, bekerja sama untuk menyelamatkan generasi gitu. Ternyata di budaya Baduy ini sangat mempunyai satu filosofi yang cukup mendalam. Selama ini kalau kita tidak concern, tidak pernah kita perhatikan, kita anggap ya hanya hal biasa. Ternyata semua tindak tanduk, semua apa yang dilakukan tuh mempunyai maksud dan tujuan. Ya, betul. Dan filosofinya cukup mendalam. Itu sebuah ajaran yang harus dilaksanakan. Gitu.